di Raja Giveaway. Raja mah bebas, Sultan lewat. Assalamualaikum rakyat people. Ya, di tahun 2021 liputannya agak sedikit berubah. Ya, rakyat people. Jadi tadi tuh Raja tuh lagi ngeliat ini salah satu liputan dari tim peliput ataupun juga kameramen Raja yang jalan-jalan ke sebuah situs yang lumayan menghebohkan beberapa tahun yang lalu, dan terakhir ini juga masih banyak sekali orang yang bertanya-tanya, bahkan sempat ditutup tuh lokasinya. Di mana itu? Di situs Gunung Padang ya. Bukan di Padang Sumbar ya, Padang, tapi di Cianjur. Nah, tipe kalau ada yang belum pernah, nanti Raja akan sampaikan liputan ini salah satu dari para pengawal nih ya, yang datang ke sana sama pengameramen melihat bagaimana situs Padang itu, Gunung Padang tersebut. Karena menurut ceritanya, nah, ini dongengnya ya, tapi ini masih terus digali ya. Katanya ini bentuknya itu sebenarnya seperti piramid, bahkan digadang-gadang katanya mirip seperti yang ada di Mesir. Jauh banget ya. Kalau ini kameramen emang juga mirip orang Mesir juga dia kan. Cuman Mesir sebelah pinggir jauh. Dekatnya BSD sonoan dikit ya, pinggir kali. Biasa, Raja suka godain kameramen ya kan. Mumpung kameramennya tahun baruan, jadi dia nggak marah ya kan, baru dapat bonus. Nah ya dia mati. Begitu Ratipol ya. Jadi nanti Raja akan sampaikan liputan pengawal dan kameramen yang jalan ke Gunung Padang. Nanti kita dengar dari kuncennya. Wih, ngeri amat kuncennya, kayak beliaulah orang maksudnya yang memandu kita ya ke sana untuk melihat dan menjelaskan apa-apa saja keunikan dan hal-hal menarik setelah di situs Padang. Bahkan tadi ada sebuah kayak besi, ternyata tuh bisa ada nadanya, ada pentatonisnya. Padahal besinya kayaknya lempeng-lempeng aja. Oh batu, oh kameramennya komplain batu, nah iya batu. Raja kurang update. Namanya Raja bebas, Sultan lewat, suka-suka Raja dong. Lu ngelawan-lawan Raja gak gue bayar lu ntar sekarang. Gak gue bayar, gue tambahin tapi. Ya permaisuri tenang. Nah kalau permaisuri ngomong kita nyerah dah ya, bagian urusan pendanaan. Nah Ratibel, jadi yuk sekarang kita lihat liputan pengawal dan kameramen ke situs Gunung Padang. Nih kita tonton. Bahwa situs Gunung Padang ini merupakan situs peninggalan prasejarah yang mana usianya menurut ilmuwan para arkeologi ribuan tahun sebelum Masehi ini sudah berdiri gitulah. Dan budaya peninggalan sejarah Gunung Padang ini merupakan situs yang unik, langka. Situs ini sangat klasik, juga mengandung sumber ilmu pengetahuan yang kebudayaan yang unik dan sangat tua sekali, seperti itu. Jadi bahwa situs Gunung Padang ini sudah dikenal atau diketahui oleh dunia. Banyak wisatawan dari Kanada, dari Inggris, dari Australia. Mereka hanya untuk mediasi atau spiritual atau meditasi, menikmati alam intinya. Ada yang unik waktu itu, ada beberapa dari turis Australia mengalami perasaan spiritual ya. Iya, di sini sampai menangis, kemudian mereka berdoa, menyambungkan rasa dengan alam semesta. Kemudian panorama alamnya waktu itu bintang dibuka di langit dan luar biasa, miliaran bintang muncul. Dan ada yang namanya menurut mereka Jupiter itu sangat bercahaya, sangat terang benderang, dan itu wow, luar biasa. Mereka sangat berterima kasih, sangat bangga ketika datang ke situs ini, kemudian dinyatakan dan dimunculkan bintang yang dimaksud. Itu luar biasa. Nah itu, dan lebih dari itu, di Gunung Padang ini menariknya oksigennya sangat bagus
dan panorama alamnya view-nya sangat luar biasa. Nah itulah, itu mungkin bukan mungkin lagi, ini saya optimis bahwa kenapa dari turis-turis mancanegara sangat antusias untuk datang ke situs Cagar Budaya Gunung Padang, karena memang satu sejarahnya sangat klasik, sangat unik, kemudian panorama alamnya sangat terang benderang, kemudian budayanya dan sangat mengandung sumber ilmu pengetahuan yang luar biasa. Walaupun saya akui saya belum pernah ke Machu Picchu ya Peru, tapi saya lihat tayangan di televisi bagaimana bayangan saya Machu Picchu itu lihat di gambar, ternyata saya analisis ya itu mirip dengan Gunung Padang. Cuman yang saya lihat di gambar di TV, kalau Machu Picchu memang undakannya di lereng, kalau ini lebih unik lagi, ini di bukit dan orientasinya ini utara selatan, dan ini memang lebih klasik juga seperti itu. Jadi keistimewaan Gunung Padang ini sangat menarik. Ini ada simbol-simbol dengan angka-angka 5. Nah, kenapa? Keistimewaan Gunung Padang ini terdiri dari 5 undakan, 5 step atau 5 undakan, kemudian dolmen atau batu datar di level 1, di terap 1 itu ada 5 sudut, dan kalau kita perhatikan balokan-balokan batu ini identik dengan segi-segi 5 atau pentagonal. Kemudian kalau kita lihat ini bukit Gunung Padang ini di tengah loh. Ini dilingkari 5 bukit, melingkar. Saya sebutkan satu-satunya, Pasir Malang yang satu. Nah, sebelah tenggara ini Pasir Mala. Nah, ketiga Emped yang panjang ini, 4 Gunung Karhun yang ketutup, dan yang membentang kayak layar ini Pasir Domas yang kelima. Jadi 5 melingkari Gunung Padang, dan orientasinya kalau lagi terang benderang ini menghadap lurus 5 gunung. Sayang karena ini cuacanya lagi musim hujan ya, kita hanya bisa melihat 5 gunung. Ini nyata kan? 1 Pasir Domas, 2 Pasir Pogor, ketiga Kencana, gunung gedenya yang paling besar ketutup awan, yang kelima Pangrango. Jadi orientasinya lurus menghadap 5 gunung. Ada apa Gunung Padang ini kok simbol 5? Luar biasa. Yang namanya ukiran kujang seperti ini. Ini berada di teras 3 Gunung Padang, dan ini reliefnya seperti ini. Yang saya pin pakai kayak gini sama pin kujang. Tahu nggak? Itu ada ceritanya kenapa begitu, Pak? Kujang itu sebagai lambang ya, lambang pusaka, semacam kayak senjata. Sebenarnya bukan senjata, hanya logo. Nah, kujang itu identik dengan lambang logo Sunda. Nah, Sunda. Di Sunda itu luas sebenarnya. Nah, kujang itu seperti begini. Ini ukiran kujangnya. Dan ini apakah baru dibuat atau sejak ini situs ini ada sejak dulunya? Jangankan ketika saya tahu sejak kecil ini ukiran sudah ada. Saya pernah nanya ke kakek siapa yang ngukir ini. Jangankan saya, kakek pun nggak tahu. Di Gunung Padang kan ada yang namanya batu musik khas, itu batu musik khas purba, dikenal dengan batu bonang namanya. Nah, ini batunya. Di batu ini ada pijakan 5 jari tangan. Ini 5 ya. Ini kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, jempol seperti itu. Yang kanan itu. Yang kanan. Nah, itu yang kanan. Dan batu ini kenapa dinamakan batu musik purba? Menurut sejarah dulu batu ini memang untuk alat-alat ritus ketika lagi berdoa, lagi ritual. Jadi bukan untuk kayak sekarang konser, bukan. Jadi untuk mengiringi doa. Mengiringi doa seperti itu. Dan ini nyaris suaranya 5 juga. Nah, cuman tunnya itu atau nadanya itu pentatonisnya lebih ke nada Sunda. Kalau Melayu kan do re mi fa sol la si do lebih tinggi. Kalau Sunda itu lebih mellow. Daminati lada, dalati namida, seperti itu. Dan ini nyaris daminati lada seperti ini. Daminati lada. Dalati namida, minyak di sini. Dalati namida. Jadi memang dimainkannya dengan 2 tangan seperti itu. 2 tangan seperti ini.
seperti itu contoh aja ya. Iya. Itu tidak boleh dipukul dengan batu atau alat apapun pada takut rusak. Kalau untuk dengan dengan tangan boleh untuk ilustrasi seperti itu. Ya menariknya dengan jari tangan ini suaranya lebih lari ke sana ke awal kita gerbang masuk. Ya, tapi ini dengan spiritual sebenarnya. Bawahnya silakan dengan naluri. Apakah suaranya lari ke bawah pohon ini ke gerbang masuk tadi datangkan untuk penyambutan. Dengarnya. Iya ya, memang ada gemanya ya Pak ya. Seperti gemanya itu sampai jauh ke belakang gitu ya. Betul. Jadi jauh, sangat jauh. Karena dulu itu ada fungsi-fungsi tertentu. Ini dengan sederhananya terdengar kan, nyata kan, bukan mistis kan? Iya. Nah, apalagi dulu itu tidak sembarangan. Dengan Kolonuwun dulu, dengan Tokoromo dulu. Karena ini tempat suci sebenarnya. Kepada publik semua lokal maupun non lokal internasional tidak boleh duduk di batu-batu berdiri seperti ini iya. Batu seperti ini tidak boleh. Nah kalaupun mau duduk cari batu yang flat, yang tertidur, yang aman seperti ini boleh duduk seperti ini. Yang ini kan itu boleh didudukin. Tapi kalau seperti yang ini kan berdiri. Kenapa tidak boleh didudukin? Ini agak miring kan? Kita duduk punya beban. Akhirnya semakin lama semakin roboh, semakin rusak. Berarti kita tidak melestarikan benda cagar budaya. Iya. Nah kemudian tidak boleh vandalisme. Misalkan coret-coret dengan itu sangat tidak boleh. Dan nama ya. Ya, nulis nama. Dan tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya, tidak boleh juga memukul-mukul batu. Kenapa sering terjadi? Masyarakat karena di Gunung Padang itu ada namanya batu musik purba, katanya mana batunya, batu yang ini dipukul-pukul tidak boleh, takut rusak dan cacat batunya. Nah adapun di teras 1 yang namanya batu musik purba, tadi saya lupa ngasih informasi, itu mengeluarkan nada, itu pun boleh dimediasi atau dicoba hanya menggunakan jari tangan dan batunya berbunyi nyaring. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk aturan tata tertib di situs cagar budaya Gunung Padang. Terima kasih. Makasih Pak. Nah, Red People ya, seru kan? Gimana perjalanan kameramen Raja sama mengawal ke Gunung Padang. Jadi luar biasa. Selain peninggalan benda-benda yang bersejarah dari batu yang bisa keluar musik, ada juga budaya juga di daerah Cianjur. Jadi orang-orang yang pernah tinggal di Cianjur ya, jangan salah, Cianjur bukan terkenal dengan berasnya doang. Wah, jangan dulu tuh beras Cianjur. Wah, udah paling lempulan ya. Sekarang yang penting beras, asal jangan raskin. Beras kekinian, asik. Apa? Jangan ngomong. Itulah ya. Jadi Red People, kali ini juga Raja kepengen Red People dapetin sebuah knowledge, pengetahuan mengenai apa itu tempat-tempat bersejarah yang punya nilai histori di Indonesia. Banyak banget ya. Nanti bisa jadi Raja akan masuk lagi tuh ke tempat-tempat yang bersejarah lagi ya, situs-situs yang mungkin sudah ribuan tahun. Wah, kita nggak tahu. Kalau kata channel sebelah itu dari zaman Megalodon. Apa Megalodon? Saya juga nggak tahu. Soalnya katanya di situ yang di channel sebelah itu dia lahirnya nggak dilahirin tapi di-download. Gimana sih? Makin ngaco aja ya. Oke, Raja boleh ya. Jadi itu liputan Raja untuk kali ini. Dan biasa kalau Raja datang, ya Raja ngelirik sedikit kata permaisuri dikit. Hadiah. Oh iya. Kalau Raja datang pasti kasih giveaway, ya kan? Dan sama kali ini 50.000 pulsa untuk 2 orang pemenang Raja bagiin langsung yang komen yang seru. Tapi ingat, sebelumnya subscribe dulu jadi Raja People supaya Raja kasih hadiahnya. Dan gimana caranya supaya dikasih hadiah sama Raja? Komen. Yang komen seru, yang gokil, yang stres, bahkan mungkin ada sekarang nih pengetahuan baru. Raja di daerah Tangerang misalkan ada apa? Misalkan di daerah Bogor apapun itu ya informasinya tulis di bawah. Nanti siapa tahu Raja ada waktu kesempatan udah aman nih situasi, Raja datengin. Kita liput sana, kita lihat. Wah, jadi nambah wawasan, nambah pengetahuan. Jangan cuman wow doang, apa tuh mau nggak tahu. Pokoknya yang penting Raja juga selain menghibur, kita dapat informasi yang bermanfaat. Oke? Ingat sekali lagi, kalau mau dapat hadiah jadi Raja People, subscribe, like, komen yang penting dan share
channel ini kalau bermanfaat dirasakan buat Raja People semua. Dan yang punya produk kayak biasa saya kirimin produknya UMKM, nanti Raja bagiin, Raja informasiin, Raja kenalin, Raja infoin semua detail-detailnya biar Raja People banyak yang kenal biar makin berkembang bisnisnya. Yang punya komunitas mengajak ngobrol sama Raja, ayo kita ngobrol bareng. Dulu ada ASPI, kemudian ada komunitas tebar macam-macam di tahun 2021, sekarang tahun 2022 Raja juga kepengen lebih banyak kenal orang supaya kita sama-sama bisa berbagi kebahagiaan. Itu ya, inget dong kalau Raja datang mah pasti kita berhadiah karena Raja bebas, Sultan lewat. Tenang. Hadiah gedenya bakalan nyusul. Ya ingat, pantengin terus channel YouTube Raja Giveaway. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.